Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul azimul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi adhaba anhum rijsa wa tahhir. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, semoga ibadah yang kita laksanakan di pagi ini tergolong ibadah yang makbulan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan salat Idul Adha, pelaksanaan Idul Kurban ini tidak lepas dari sejarah Nabi kita, Nabiullah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengalami berbagai macam cobaan dan ujian. Yang pertama, Nabi Ibrahim diuji lewat orang tuanya, di mana bapaknya ini beda keyakinan, beda keimanan, beda yang disembah. Bapaknya menyembah kepada berhala. Nabi Ibrahim menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim senantiasa mengajak bapaknya untuk beriman dan beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi, bapaknya marah dan bahkan Nabi Ibrahim diancam akan dilempar batu sampai mati kalau Nabi Ibrahim terus berdakwah mengajak bapaknya untuk menyembah kepada Allah. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam beda keyakinan dengan orang tuanya. Nabi Ibrahim tetap bagus dengan bapaknya. Nabi Ibrahim tetap berbuat baik selama hidup di dunia sekalipun bapaknya adalah beda keyakinan. Karena itulah maka ini patut kita teladani
dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati, kita harus berbaik kepada kedua orang tua. Dan bahkan baik dengan orang tua ini adalah senantiasa gandeng di ayat Al-Quran setelah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ini hendaklah baik. Di ayat yang lain, aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat ini maka kita sebagai orang yang beriman tidak ada alasan untuk tidak baik dengan kedua orang tua. Selama orang tua kita masih hidup di dunia, kita senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita, kita tetap harus baik kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirru abnaukum. Baktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, maka anak-anak kamu nanti juga akan berbaik kepada kamu semuanya. Di yang pertama yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan Idul Kurban, kita harus senantiasa mengingat jasa kedua orang tua. Dan kalau orang tua kita sudah tiada, maka sebagai anak yang baik, anak yang soleh, kita senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai anak tidak mungkin mampu membalas jasa orang tua. Kalau kita hitung, kita tidak akan mampu untuk mengembalikan berapa besar jasa kedua orang tua kita kepada kita. Sampai saat ini kita tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan andaikan kita ini menggendong kedua orang tua kita untuk berangkat ibadah haji dari negeri kita sampai di tanah suci sana, maka belum mampu untuk menebus berapa jasanya orang tua. Karena itulah maka kita harus benar-benar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, lewat Idul Adha pagi ini adalah berkaitan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh. Maka kita berharap dan bahkan kita copy paste setiap berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kita memohon kepada Allah agar anak cucu kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk anak-anak cucu yang soleh solihah, yang meniru jejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah? Pertama, anak kita harus dididik dengan pendidikan bekal agama yang cukup. Ini pendidikan yang pertama dan utama sebelum anak-anak kita menerima pendidikan ilmu-ilmu yang lain. Maka yang pertama dan utama kewajiban orang tua
adalah mendidik agama kepada anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu ini adalah sebagai pendidikan yang pertama di dalam keluarga. Kalau itu tadi teksnya adalah ibu, maka kalau diluaskan berarti di dalam keluarga. Jadi pendidikan agama kepada anak kita ini adalah yang pertama kewajiban orang tua di dalam keluarga. Pendidikan agama harus ditanamkan kepada anak kita dengan 3 fase. Fase yang pertama adalah pendidikan agama sudah dimulai pada fase prakonsepsi. Artinya pendidikan agama sudah harus dimulai di saat sebelum ada janin. Bagaimana itu terjadi? Yang ini sebenarnya sudah berlaku, sudah kita lakukan, yaitu ketika kita mencari jodoh, ketika kita mencari menantu, maka Nabi menganjurkan agama. Orang mencari menantu, mencari jodoh, pertama itu memang li jamaliha, karena cantiknya, karena tampannya. Yang kedua limaliha, karena kekayaannya. Yang ketiga linasabiha, karena keturunannya. Yang keempat lidiniha. Ini konsep ideal dari baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau tidak bisa keempatnya tadi, minim 1 yaitu agamanya. Yang kedua, jadi itu sudah dimulai ketika orang mencari pasangan hidup karena agama. Yang kedua adalah fase prenatal. Sebelum anak dilahirkan ke dunia, berarti ini masih di dalam perut ibu, ini sudah harus diberi pendidikan agama. Bagaimana itu harus dilakukan? Kedua orang tua rajin beribadah, kedua orang tua rajin berdoa memohon kepada Allah untuk anak yang di dalam kandungan nanti terlahir jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Fase yang ketiga adalah fase postnatal. Ketika anak dilahirkan ke dunia, ini dimulai pendidikan dengan pendidikan keimanan. Bagaimana buktinya? Ketika anak-anak kita lahir, maka langsung kita adani di telinga kanan dan kita komati di telinga kiri. Itu pada saat anak kita lahir ke dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama sekali lagi dan utama, di zaman yang sekarang ini dalam rangka untuk menyelamatkan anak kita jadi anak yang baik, maka pertama dan utama adalah agama. Di dalam hadis qudsi baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, jadi baik dirinya, keluarganya, anak cucunya. Kalau kepingin dikehendaki Allah jadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka harus dingertikan, harus dicerdaskan fitin di dalam urusan agama. Yang lain silahkan nanti. Agama ini sebagai basic, sebagai pondasi, sebagai dasaran. Bagaikan kita membangun rumah, itu kalau pondasinya kuat, maka rumah itu kokoh, tidak akan mudah tergoyahkan. Hadirin jamaah salat Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah anak kita didik dengan agama dalam rangka untuk mengantarkan jadi anak yang soleh, yang kedua anak-anak kita, keluarga kita kasih makan makanan yang halal. Kita beri makanan yang masuk kepada perut anak kita, ini harus makanan-makanan yang halal.
Karena itu di Indonesia ini senantiasa setiap makanan yang instan di sana ditulis dijamin halal. Kalau di sekolah dulu diajarkan guru kita 4 sehat, 5 sempurna. Kita sebagai orang muslim di jam 1 dijamin halal. Sebab dari makanan yang halal itu nanti akan melahirkan energi. Kalau sumbernya dari makanan yang halal yang baik, maka energi yang akan dikeluarkan oleh anak kita adalah energi-energi yang positif. Energi-energi yang baik yang senantiasa menuju taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, di samping dikasih makanan yang halal, dan ini adalah haknya anak menerima makanan yang halal dan menjadi kewajiban kedua orang tua. Selanjutnya dalam upaya menjadi anak yang soleh, terakhir adalah tidak lepas kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah. Sebab doa orang tua itu mujarab. Doa ul walidi ala waladi kadoain nabi li ummati. Doa orang tua kepada anak ini sama seperti doanya Nabi dengan umatnya. Karena itu doa orang tua ini mustajab. Doa orang tua ini hebat dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua, bagaimanapun itu anak kita, tetap harus kita doakan dengan doa yang baik. Terkadang orang tua ini tidak terkontrol, ngatain anaknya itu sembarangan. Kamu ini gimana jadi anak gak goblok? Maka itu ucapan orang tua adalah doa. Sehingga kita harus hati-hati setiap ucapan yang kita ucapkan kepada anak kita. Al-kalamu nisfud doa. Ucapan itu adalah sebagian daripada doa. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga lewat Idul Adha pagi ini adalah dengan setelah sholat Idul Adha. Tadi diumumkan besok dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka penyembelihan hewan kurban ini setelah kita sembelih dan kita proses, kita bagikan kepada saudara, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada teman, kepada orang-orang fakir miskin. Maka dengan kurban itu menyambung tali persaudaraan. Karena itulah maka dengan Idul Kurban ini mari kita sambung persaudaraan. Jangan sampai ada yang putus persaudaraan. Sebab kita ini saling membutuhkan, kita ini saling membantu, kita ini saling menolong satu sama lain. Kanan nasu ummatan wahidatan. Adalah manusia itu umat yang harus satu, yang harus rukun, yang harus kompak antara yang satu dengan yang lain. Dan bahkan ini diakui oleh orang-orang dunia barat dengan pernyataannya yang berbunyi man is born by social being. Manusia ini dilahirkan sebagai makhluk sosial yang harus saling menolong, yang saling membantu, yang harus kompak rukun. Al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah kompak. Orang berjamaah itu kompak. Seperti tadi kita sholat itu. Takbir, takbir bersama. Ruku, ruku bersama. Kompak. Kita juga itu. Kita terjemahkan sholat kita yang kompak seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu kalau kita jamaah paling 1/4 jam. Di luar sholat ini yang kita lama. Karena itu hakikat sholat, inna sholata tanha anil faksha wal munkar.
Sungguhnya hakikat sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Termasuk di dalamnya tadi kita praktekkan kekompakan di dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan sebagainya sudah dicontohkan lewat sholat 5 waktu setiap hari. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim wajarusu, tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang memutus persaudaraan, orang-orang yang membuat pertikaian, orang-orang yang memutuskan di dalam kehidupan ini. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang memutus persaudaraan, wajarusu, dan tetangga yang jahat. Sholat pun yang kita laksanakan, kalau kita memutus persaudaraan, kalau kita jahat dengan tetangga, maka surga tidak akan mau dimasuki orang-orang yang memutus silaturahim dan tetangga yang jahat. Hadirin jamaah sholat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang senantiasa berbakti dan senantiasa mengingat jasa orang tua kita. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak kita. Yang ketiga adalah kita lanjutkan, kita laksanakan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahata bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil hasyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfirlil islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal fajirata wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya mujibas
السائلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.